Jadi nanti ada memilih memilih beberapa fokus yang nanti kita akan kerjakan. Jadi ada yang di layanan kecamatan, ada di layanan dinas-dinas, dan juga ada di rumah sakit. Jadi inovasi-inovasi yang ada di sana kita. Jadi nanti fokusnya lebih jelas, logsnya juga akan lebih jelas. Tapi kalau untuk areanya jelas di Kabupaten Tangerang. Terus yang ketiga terkait dengan review RPJMD. Jadi ada review rencana pembangunan jangka panjang untuk Kabupaten Tangerang. Jadi yang tahu nih, adik-adik itu saya belum tahu nih, nanti setelah ini mungkin kita bisa diskusi terkait dengan pemindahan aja. Jadi ada review rencana jangka panjang dari Kabupaten Tangerang. Nah ini sekarang juga semuanya sedang proses. Terus yang kedua, yang sekarang sedang dalam proses pembicaraan untuk bersama, itu ada di Kabupaten Karawang. Nanti tadi ada yang dari Singapura, saya Karawang gitu ya. Ini ada 3 agenda sebetulnya nanti di sana yang akan kita kerjakan di tahun depan. Yang pertama, kita akan meriset terkait dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi ada beberapa upaya yang kita ingin lakukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, terutamanya dari bukan sektor ya, tapi bidang kecil yang di sana adalah terkait dengan makam komersial. Jadi ini juga bisa nanti menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan pertimbangan, karena nanti hasilnya ini akan menjadi salah satu rekomendasi ke pemerintah daerah untuk bisa mengeksekusi atau melaksanakan dari hasil kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua, terkait dengan penyediaan air baku atau air minum lah, air minum untuk kebutuhan industri di Kabupaten Karawang. Jadi ini teknis. Nggak tahu di sini ada yang dari fakultas teknis atau enggak gitu ya. Nah, jadi ada terkait dengan pemenuhan kebutuhan air minum untuk Kabupaten Karawang, khususnya untuk industri. Yang ketiga, itu adalah untuk peningkatan PAD. Kalau tadi yang pertama adalah terkait dengan makan. Nah, yang kedua itu terkait dengan kawasan industri strategis di Karawang. Jadi bagaimana kontribusinya kawasan-kawasan industri yang Kabupaten Karawang untuk bisa memberikan kontribusi terkait dengan PAD ataupun pembangunan yang secara tidak langsung ke Kabupaten Karawang. Jadi ada 3 riset yang akan kita kerjakan di Kabupaten Karawang. Jadi banyak. Nah, yang terakhir, selain tadi riset gitu ya, kita juga akan mengembangkan inovasi di Kabupaten Karawang. Nah, inovasinya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita melakukan asistensi dan fasilitasi mereka untuk menemukan ide-ide inovasi. Tapi ini masih cukup panjang perjalanannya ya. Kalau nanti ada yang terkait dengan inovasi tertarik gitu ya untuk di risetnya, kalau mau lebih cepat dan nanti yang sudah jadi di Kabupaten Tangerang. Tapi kalau ingin mulai dari perencanaan awalnya itu nanti ada di Kabupaten Karawang. Nah, kalau yang terkait dengan swasta, kita juga ada kerjasama itu dengan Tanoto Foundation. Itu kalau tidak salah terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, yang timnya Mbak Suci atau Mbak Melati mungkin yang ikut tim di Tanoto Foundation nanti bisa memberikan informasi lebih lengkap lagi. Nah, satu lagi ada terkait dengan kerjasama yang dilakukan di BPJN.
ini adalah terkait dengan pengembangan UMKM. Tapi kalau pengembangan UMKM yang di sini, ini lokusnya cukup jauh. Itu ada di Sulawesi Tenggara. Jadi ini strategi makro yang akan dilakukan di sana, gitu ya, riset untuk strategi makro pengembangan UMKM di Sulawesi Utara. Tetapi ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik sebetulnya kalau mau dilakukan secara riset. Nah, jadi untuk pengantar awal untuk adik-adik dan untuk teman-teman yang membimbing, saya kira di kita di PDN memiliki agenda itu. Nah, selain agenda itu, seperti tadi saya sampaikan di awal, setiap pembimbing ini kan memiliki proyek masing-masing yang itu bisa menjadi salah satu untuk ingin menggunakan data yang mana yang bisa mensupport untuk riset disertasi. Jadi adik-adik semua. Jadi untuk awal saya pikir itu momen dan kembalikan ke momen untuk terima kasih Mas Surito. Telah disebutkan tadi beberapa kegiatan PDN, langsung buat agenda kita riset, bisa dibuatkan tema deskripsi adik-adik mahasiswa MBKM. Apa kalau misalnya ada adik-adik yang mau bertanya, silakan. Tentang apa aja terserah, mumpung ada Mas Surito di sini. Yang online maupun offline, silakan. Mungkin sebelum itu ini aja yang ada di ruangan ini kenalan dulu aja dulu semua biar. Oh ya. Kita mulai dari sebelah Mbak ini. Silakan. Sebutkan nama, kampus. Saya dari jurusan pembangunan kampus Universitas Brawijaya. Nama saya Raka Martilia, biasa dipanggil Raka. Namaku Amara, dipanggilnya Madif, dari Manajemen Internasional untuk Selamat, Mas. Selamat siang, sebenarnya saya mau Institut Teknologi Indonesia. Oh, oke. Itu ada teknologi itu Mas. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayat dari manajemen dari Institut. Perkenalkan, nama saya Akan Abah Kalibas, di Pengilatna. Saya prodi manajemen dari Institut Teknologi Indonesia. Ya, sudah 8 orang yang dari sini ya. Tinggal yang ini, yang online silakan satu persatu memperkenalkan diri. Sudah siapa ya? Mbak Anissa. Tolong sebutkan Mbak Anissa, kampusnya dari mana? Oh iya, mungkin saya on cam dulu ya. Perkenalkan, saya Anissa Nurjana, yang biasa dipanggil Anissa, dari kampus Universitas Brawijaya, jurusan Ekonomi Pembangunan. Ya, makasih. Selanjutnya Debrina. Nama saya Debrina. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Ilmu Pemerintahan. Oh, berbangsa juga. Handai Hosana.
Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Elsyade Hosana dari Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Publik. Selanjutnya Hayatul Zahra. Baik, terima kasih buat atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hayatul Zahra, bisa dipanggil Zahra. Saya dari Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Islam. Terima kasih. Mas Julius, silakan. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Julius Adi Chandra. Saya bisa dipanggil Julius. Saya dari Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Hukum. Sekian, terima kasih. Yang belum menyebutkan mahasiswa? Mas sedikit, Mas. Mas Niko mahasiswa bukan ini Mas Niko. Oke, silakan. Silakan tanya aja siapa yang mau diskusi. Tanya Kita buka forum diskusi ya. Siapa yang mau bertanya disilakan. Mas Adnan langsung, Mas. Untuk kan saya masih ada ambigu ya, masih ada belum ada gambaran untuk bagaimana riset saya untuk job desk yang saya ambil untuk ke depan apa ya? Ini tema-tema apa ya, Mas? Pembimbingnya siapa? Yang lainnya mau ditampung dulu ya pertanyaan Mas Aslam ya. Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa yang lain? Mas suaranya. Mbak Nur, Mbak Rana, atau siapa? Fadia, Majid. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk sistematika laporannya nanti seperti apa ya, Bu? Pasti. Ya. Saya itu dulu kali ya, tiga dulu ya. Jadi terkait dengan deskripsi gitu ya, deskripsi case-nya gitu. Nah, kalau terkait dengan job desk-nya tentunya nanti ini akan kembali ke masing-masing pembimbing. Jadi kan setiap pembimbing seperti yang saya sampaikan itu memiliki proyek gitu ya, punya kegiatan, dan itu nanti yang didiskusikan dengan pembimbing. Jadi nanti adik-adik mahasiswa ini juga harus aktif gitu, harus aktif dengan pembimbing. Ya kira-kira apa nih yang bisa dibantu. Jadi kalau di sini tidak ada job seperti kita rinciannya seperti ini nggak ada, tapi itu nanti akan kembali dengan masing-masing pembimbing. Sehingga ini nanti akan sesuai dengan kebutuhan antara pembimbing dan juga nanti adik-adik. Nah, ini menambah sekaligus terkait dengan tadi sistematika pelaporan.
Nah, sistematika pelaporan karena di sini masing-masing itu berangkat dari kampus gitu ya. Secara teknis terus terang saya tidak terlalu paham, tetapi ini tentunya akan dikembalikan dengan format yang dimaui oleh kampus. Kan adik-adik ini yang mau memberikan laporan ke kampus. Jadi nilainya kegiatan dengan di PRPDN ini nanti kan akan dikonvert dengan nilai yang akan diberikan ke kampus. Oleh karena itu nanti sistematikanya itu harus disesuaikan dengan kampus. Karena nanti kalau dengan teman-teman pembimbing yang dari PRPDN, kita bicaranya substansi, tidak bicaranya terkait dengan teknis sistematika pelaporannya. Tetapi esensi atau hal esensi yang perlu kita sepakati bersama adalah bahwa apa yang nanti adik-adik lakukan ini betul-betul bisa memberikan manfaat untuk adik-adik di dalam penulisan skripsi ataupun di dalam pengembangan potensi adik-adik. Jadi bisa jadi misalnya gini, adik-adik memiliki keinginan untuk menulis yang lain gitu ya, untuk skripsi yang lain. Tetapi kebetulan ingin mengikuti proyek yang lain gitu, itu diperbolehkan gitu, nggak masalah. Tapi itu menjadi dua effort yang harus adik-adik pikirkan, tenaganya harus ada dua. Makanya kenapa tadi di awal sudah kita sampaikan terkait dengan program dan kegiatan yang sekarang dilakukan, supaya ini bisa satu inline gitu. Jadi nanti adik-adik sekali kerja, tetapi bisa dapat dua output gitu. Kira-kira seperti itu, sehingga energinya itu tidak terlalu kebanyakan gitu. Kalau harus memikirkan dua, kalau punya energi banyak ya nggak masalah, tapi kalau misalnya terbatas, sebaiknya kita fokuskan ikut dengan proyek yang sudah ada, terus nanti sambil adik-adik juga untuk menulis untuk kepentingan skripsi gitu. Karena datanya ini nanti bisa jadi sama gitu. Walaupun nanti di dalam penuangannya itu harus disesuaikan. Jangan sama persis dengan laporan yang nanti dibuat gitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, terkait dengan model kerjanya, di BRIN ini kita menggunakan sistem kerja WFA. Jadi kita bekerjanya itu bebas, fleksibel, bisa dari mana saja secara prinsipnya gitu ya. Jadi tapi ini kembali lagi jika nanti dibutuhkan untuk pertemuan secara luring atau langsung gitu ya, itu nanti tinggal adik-adik kesepakatan dengan pembimbing. Mau bertemu atau mau secara online. Tetapi kalau nanti adik-adik ingin datang ke BRIN gitu ya, nanti kita coba siapkan ruang yang ada di depan lift, itu kan ada ruang CWS gitu ya. Nanti CWS-nya untuk PRPDN, untuk teman-teman mahasiswa, itu nanti bisa di situ saja. Supaya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, atau kita ingin tugaskan gitu ya, adik-adik ada di situ. Kalau misalnya nggak ada janji gitu ya, tapi ingin datang, nanti base camp-nya ada di situ. Sehingga kita mudah untuk koordinasinya dan memantau adik-adik. Jadi saya pikir itu untuk tambahannya. Mas Ripto, mohon izin menambahkan Mas Ripto. Mungkin Mas Niko yang mau menambahkan? Ya, baik. Terkait pertanyaan dari Mas tadi yang bertanya terkait dengan tema riset kamu yang untuk kamu. Kalau saya pribadi dengan Dek Nur ya, awalnya dia punya ide sendiri. Kemudian saya dengan ekspertis saya masing-masing grup riset di BRIN ini di PRPDN itu punya ekspertis masing-masing. Nah, itu kamu boleh memilih, kamu yang membawa ide sendiri atau ikut dengan ekspertis pembimbing kamu. Kalau saya misalnya dari Nur tadi, dia ingin awalnya kamu? Iya, jadi dia ingin melihat perimbangan dana alokasi pusat dan perimbangan dengan PAD ya. Kemudian kita berdiskusi, saya menyampaikan jangan ke sana dulu, bagaimana dengan
postur anggaran di daerah itu sendiri sekarang, historikalnya apakah mereka gaji pegawainya lebih besar, karena saya sendiri tertarik dengan ini karena selama 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta permasalahannya selalu itu, jadi belanja gaji pegawai selalu lebih besar daripada belanja anggaran pembangunan. Itu di DKI, Provinsi DKI Jakarta ya, kalau anggaran APBD-nya itu 72 triliun gitu ya. Bayangkan aja belanja pegawai anggap 60%, sekian puluh triliun, belanja untuk rumah dinasnya segala macam, gajinya itu jauh lebih besar dibandingkan belanja untuk perbaikan saluran, misalnya membangun jalan, membangun sekolah. Itu kan salah satu fakta bahwa daerah tidak maju karena dari sisi politik anggaran ya. Jadi saya menyampaikan kepada Nur tadi, gimana kalau kita lihat aspek ini, karena saya punya data di DKI, kami bisa cari data tempat lain ya, di daerah Tangerang Selatan, kita bisa lihat dari sisi ini. Dan sejauh ini Nur setuju ya Nur ya? Dan saya kira itu sih ya best practice-nya. Kamu boleh bawa ide sendiri atau masing-masing periset di PRPDN punya ide yang kamu aktif bertanya. Mereka expertise-nya bidang apa, kamu bisa menyesuaikan di sini, syukur-syukur itu harus bisa jadi skripsi kamu ya. Itu dari saya sih. Mungkin Mas Imam mau menambahkan? Ya, satu terkait dengan sistematika laporan. Di kampus biasanya masing-masing punya sistematikanya masing-masing. Nanti sesuaikan dengan sistematika laporan yang ada di kampusnya ya. Yang kedua, terkait dengan waktu, itu nanti bicarakan dengan pembimbing penelitinya gitu. Ya, terus selanjutnya yang ketiga terkait dengan apa tadi Bu Mumun? Sistematika laporan. Ya, terkait dengan ini, jadi di pusat riset pemerintahan dalam negeri itu saat ini masih mengusulkan beberapa kegiatan agenda riset yang masih dikompetisikan pembiayaannya. Jadi istilahnya kita itu belum ada pembiayaan untuk riset sebenarnya. Jadi teman-teman bisa yang disampaikan sama putus-putus bisa mengajukan agenda, tapi jelas outputnya tiap bulan ya. Itu maksudnya outputnya. Suaranya jauh Mas Imam. Kenapa? Ya masih jauh. Ini udah dekat ini. Oke. Jadi misalnya output akhirnya itu berbeda dengan output laporan ya, laporan magangnya. Karena kalian mahasiswa itu dituntut peningkatan skill, pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau ada baiknya itu setiap bulan itu ada gitu, misalnya di bulan awal kalian mampu menyusun riset desain misalnya. Di bulan kedua kalian mampu menyusun kuesioner atau pertanyaan atau modul wawancara misalnya. Sampai terakhir kalian itu mengetahui dasar-dasar untuk melakukan riset pada umumnya untuk skripsi misalnya. Mungkin itu pengumuman. Ya, ya Mas Imam, makasih. Mas Rian sebagai pembimbing, mungkin ada tambahan? Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Mun. Ya, terima kasih Mbak Mun, terima kasih Mas Ripto, Mas Niko, dan Bapak Ibu yang lain serta teman-teman mahasiswa ya. Pertama, mungkin saya ucapkan selamat karena sudah memulai kegiatan aktivitas untuk Merdeka Belajarnya ya. Jadi mungkin karena terkait di PRPDN ini berhubungan dengan riset, jadi pola sistem untuk kegiatan MBKM-nya ini adalah by riset, sehingga mungkin tidak sama ya. Artinya kalau ada teman-teman adik-adik yang lain yang berada di luar BRIN itu
menggunakan sistem magang, jadi nanti jangan disamakan. Mungkin ini bisa buat gambaran adik-adik karena pada dasarnya di pusat riset kami ini adalah untuk kegiatan terkait riset. Dan mungkin menginformasikan kepada Mbak Mumun dan Mas Ripto, untuk saya sendiri dengan mahasiswa Mas Julius ini nanti rencana untuk outputnya merupakan apa ya Mas, bukti artikel ya, artikel impresi. Ini kan kita bisa menggunakan pendekatan normatif, artinya penelitian riset tidak hanya sebagai bentuk sosial legalnya, akan tetapi bisa menggunakan kajian-kajian normatif. Ini nanti saya coba untuk Mas Julius, outputnya saya arahkan ke penelitian normatif, ya syukur-syukur nanti kalau bisa sampai kemarin saya untuk bisa sampai publikasi, walaupun bukan di jurnal yang bereputasi. Saya sudah koordinasi dengan pembimbing dari universitas, ya kan, hanya saja jurnal bertaraf nasional ya, tidak sampai yang mungkin saya dengan mahasiswa Mas Julius nanti akan mengarahkan ke outputnya ke sana. Dan terkait laporan sistematika juga nanti mengikuti yang dari Brawijaya. Nanti coba Mas Julius sudah mulai mencari Mas terkait dengan bagaimana sistematika laporannya. Dan berikutnya Mas Ripto itu terkait CWS Mas, seandainya mahasiswa ada yang mau CWS, ini kan di Brawijaya kan di daerah Jawa Timur, itu paling tidak seandainya ingin CWS ada apa ya Mas, seperti surat pengantar dari kampus Mas, seandainya mungkin teman-teman Brawijaya ini ada yang mau CWS di area Jawa Timur, hanya saja kan memang kondisinya kalau CWS di sana tidak langsung bertemu dengan pembimbingnya. Mungkin nanti saya share contoh yang ada di Pusris lain yang CWS-nya tidak dengan pembimbingnya, itu ada contohnya. Jadi mahasiswa pun bisa mengikuti CWS di sekitar daerahnya. Mungkin itu saja Mbak Mumun dan Mas Ripto. Terima kasih. Sebagai pembimbingnya Mbak Uci atau Melati, ada yang mau sampaikan? Ya, terima kasih Mbak Mumun. Ya, siapa duluan? Ya, Mbak Melati dulu, silakan. Ya, oke. Silakan Mbak Mel. Ya, sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bu Mumun. Ya, terkait dengan tadi yang sudah ditanyakan oleh adik-adik terkait laporan, sama seperti yang Mas Rian sampaikan, yang Pak Imam sampaikan, kita kembalikan lagi ke adik-adik ya, konsep di kampusnya seperti apa. Terkait dengan output, kemarin kita udah komunikasi dengan kebetulan adik bimbing saya, adik Zahra. Harapannya kan nanti hasil dari MBKB ini bisa lanjut sampai ke skripsinya di Zahra. Jadi mungkin arah outputnya nanti akan kita arahkan ke, kalau bisa kita bisa menerbitkan jurnal sama Sri Marian, kalaupun tidak harus sampai bersinta-sinta gitu ya. Yang penting jurnal nasional, karena biar nanti bisa dilanjutkan lagi sampai ke skripsi. Terkait dengan tema kemarin sih memang minatnya lebih ke tema keuangan daerah ya. Dan terkait dengan pembimbingan baik online maupun offline nanti akan dikembalikan lagi ke masing-masing mahasiswa dan pembimbingnya seperti apa. Karena memang posisinya juga di Zahra ini lagi di Malang kan, memang di Unibro. Jadi kita tidak terlalu yang harus online gitu. Nanti juga akan kita agendakan untuk komunikasi juga dengan pembimbing yang ada di kampus, kira-kira targetnya seperti apa gitu. Itu aja sih Bu Mumun. Terima kasih. Ya Mbak Mel, makasih. Selanjutnya Mbak Suci. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Aku on cam dulu sebentar. Baik, terima kasih Bu Mumun.
mohon maaf. Yang pertama-tama mungkin mohon maaf tidak bisa bergabung bersama adik-adik di lantai 8 karena ada agenda yang sudah terjadwalkan dari minggu lalu. Terus mungkin nggak jauh beda ya Bu Mumun apa yang sudah disampaikan tadi oleh Om Ripto, Daimam, Mas Rian, Mbak Mel. Saya juga sudah komunikasi dengan adik bimbingan saya kebetulan hadir di lantai 8, Iqbal dari ITI. Kita juga lagi nyari kira-kira target apa yang mau dicapai karena kan kita harus ada motivasi ya, motivasi memilih BRIN, terus apa yang diharapkan dari magang di sini, terus keluaran apa yang diharapkan oleh kampus baik pribadi kampus dan PRPDN sendiri. Jadi seenggaknya kami sebagai pembimbing pun akan mengarahkan sesuai dengan tujuan awal adik-adik mau magang di PRPDN. Jadi kemarin kalau untuk saya dan adik bimbingan saya itu kebetulan saya suruh bikin dulu esai 1 halaman untuk melihat kira-kira motivasi dan minatnya itu ke arah mana. Terus nanti mungkin akan bisa juga saya libatkan dengan beberapa riset yang sedang saya lakukan sekarang untuk mengasah kemampuan dari minimal seperti yang dikatakan Daimam tadi, tahu pengenalan awal riset itu seperti apa, tahapan riset itu seperti apa. Terus yang berikutnya kalau untuk minat menulis di jurnal itu adalah poin plus karena setahu saya mungkin untuk lulus S1 pun harus ada publikasi di jurnal maupun walaupun hanya sekedar jurnal kampus. Hal ini berguna nanti buat adik-adik setelah selesai dari kuliah itu akan bermanfaat kalau kita sudah mulai mengasah menulis dari awal. Mungkin segitu dulu Bu Mumun dan rekan-rekan pembimbing lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pembimbing yang telah mengasih. Selanjutnya bagi para mahasiswa yang ingin apa ya, mau datang ke Gatsu atau mencari data, butuh surat pengantar dari BRIN, jangan segan-segan WA ke kita, maka kita akan buatkan surat pengantar tersebut. Itu Mas Ripto. Siap. Mas Ripto, silakan Mas. Oke, terima kasih. Tadi udah banyak ya masukan terkait dari para pembimbing ya. Mas Fitra belum itu? Oh sama jawabannya. Oke, jadi gini, seperti tadi disampaikan ditegaskan sama Mas Imam tadi bahwa magang atau memilih BRIN itu salah satunya pasti adik-adik memiliki target yang ingin dicapai. Ya, saya nggak tahu masing-masing motivasinya berbeda-beda. Ya. Tapi yang penting yang utama pasti salah satunya terkait dengan pengembangan kompetensi adik-adik yang diharapkan. Saya nggak tahu yang diharapkan itu di apanya gitu ya. Nanti adik-adik juga yang harus membuat standar sendiri. Jadi selain tadi target yang ditetapkan sama Bapak Ibu pembimbing gitu ya. Nanti adik-adik juga harus memiliki standar sendiri. Oh, saya harus bisa seperti ini, level ini untuk setelah keluar dari magang ini gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan untuk pengembangan kapasitas itu tentunya adik-adik ini perlu mengikuti berbagai lebih aktif. Tadi saya sampaikan itu banyak kegiatan yang akan kita kerjakan. Nah, jadi kalau nanti adik-adik mau gitu ya, nanti ikut saja Nimbrung. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti akan ada informasi-informasi di grup ya, di grup yang nanti kita coba untuk juga lakukan secara online rapat-rapat itu. Sehingga nanti adik-adik bisa ikut belajar di dalamnya, ikut juga berdiskusi di dalamnya. Dan ini sepenuhnya kita kembalikan ke adik-adik semua. Kita tidak ada memaksa harus ikut atau enggak ikut, itu enggak ada. Tetapi ini kembali ke kesadaran adik-adik
untuk pengembangan kapasitas adik-adik sendiri. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk kegiatan yang terkait dengan kegiatan PRPDN gitu ya, nanti kita akan usahakan share link untuk adik-adik ikut di dalam diskusi, mendengarkan, bisa memberikan masukan atau apapun gitu ya, terkait dengan tema-tema yang dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan ya, Mas Ibu tadi menyampaikan kalau nggak salah nanti harapannya kita misalnya bisa menyusun proposal, bisa menyusun apa tadi set desain, terus ada instrumen. Nah, kebetulan di teman-teman di sini kan hampir sebagian besar itu menguasai terkait dengan metode-metode tersebut. Jadi nanti kita juga akan mencoba membuka kelas gitu ya, kelas belajar bersama gitu ya, yang nanti akan dipandu oleh pakarnya. Di sini pakarnya banyak, ada Mas Niko, ada Mas Rian, ada Mas Imam gitu ya, ada Mas Witra, hampir semuanya pakar. Jumlah ini yang tua-tua semakin lupa. Nah, jadi kalau masih muda-muda, masih fresh, yang nanti juga kita usahakan akan ada kelas gitu. Sehingga nanti adik-adik juga akan mendapatkan namanya pengetahuan baru selain yang di kampus kemarin gitu ya. Sehingga nanti ilmu-ilmu itu yang nanti juga diharapkan bisa diterapkan pada saat adik-adik membantu pembimbing atau adik-adik mengerjakan tugas yang akan dilakukan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi nanti di sini apakah perlu ada administrasi, apakah perlu ada semacam daftar hadir atau penunjukan itu nanti sama koordinator lah, itu teknisnya nanti dengan koordinator untuk memantau kira-kira partisipasinya seperti apa, nanti kontribusi seperti apa, keaktifannya seperti apa gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu nanti juga bisa mempengaruhi di dalam penilaiannya dengan output yang nanti dihasilkan gitu ya. Nanti yang akan dilihat dari masing-masing aturan kampus masing-masing. Nah, kan masing-masing tadi laporannya gitu ya, laporannya apakah hanya bicara substansinya atau administrasinya gitu. Sehingga nanti kami bisa juga membantu, memfasilitasi sesuai dengan standar penilaian yang ada di kampus masing-masing. Jadi harapannya nanti di sini adik-adik itu jauh lebih proaktif gitu ya. Karena kalau di sini kalau nggak proaktif agak repot. Jadi adik-adik harus proaktif sendiri. Kalau misalnya nanti ada share link untuk rapat atau pertemuan atau kelas, silahkan ikut gitu ya. Nggak perlu doka-oka. Terus kalau misalnya ada yang tidak paham, silahkan tanya ke koordinator ataupun nanti tanya ke pembimbing masing-masing. Jadi saya pikir itu tambahannya. Ya Mas, terima kasih Mas Rito. Berarti kita mau mengadakan kelas metode riset desain ya Mas? Iya. Bagi adik-adik yang mau daftar, silakan di grup kita kan ada grup para pembimbing, para mahasiswa dan para dosen. Silakan daftar di situ ya adik-adik ya. Kalau mulainya kapan kita belum ya, nanti jadwalkan, nanti disiapkan agendanya. Ada lagi yang mau disampaikan? Jangan ngeluh gitu aja, silakan di sini sampaikan. Oh iya. Terima kasih sudah aktif di Zoom kita pagi ini sampai jam 11 lewat, dari jam 10 1 jam ya. Alhamdulillah berhasil. Tidak ada hambatan, Mas Ripto juga sudah mendampingi saya sebagai TIC. Terima kasih Mas Ripto. Kita tutup aja ya Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam mau ada tambahan? Mas Rian? Mas Rian sehat kan Mas Rian? Mas Rian tadi.
Oh iya, ada absen dari Mbak Yuli nih kalau nggak salah deh. Mas Julius. Iya, Pak. Mas Julius, ininya di hukum ya Mas Julius ya? Iya, Pak. Di Brawijaya, Pak. Sekarang saya lagi di Malang posisi, Pak. Apa nggak kedengeran, Pak? Halo? Halo, ya. Halo, ada absen dari sekretaris Mbak Yuli. Baru di share. Dia nih deh. Mas Julius. Iya, Pak. Silakan Nanti yang mau absen. bisa minta kontaknya sama Mas Rian ya. Kontakku ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Siapa tahu nanti ada bisa bantu untuk yang aspek hukum. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Ya. Saya izin live ya, Pak. Ya. Jangan lupa absen ya. Ayo nggak absen Mas.